Insinyur Soekarno atau Kusno Sosrodihardjo lahir di Jawa Timur, tepatnya di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901 dari pasangan Raden Sugemi Sosrodihardjo dengan Ida Ayu Nyamanrai. Ayah Soekarno adalah seorang guru. Raden Sugemi bertemu dengan Ida Ayu ketika dia mengajar di Sekolah Dasar Pribumi Singaraja, Bali. Nyamanrai merupakan keturunan bangsawan dari Bali dan beragama Hindu, sedangkan Raden Sugemi sendiri beragama Islam. Keduanya kemudian menikah pada tahun 1897. Ketika kecil, beliau ini tinggal bersama kakeknya, Raden Harjokromo di Tulungagung, Jawa Timur, dan pertama kali bersekolah di Tulungagung, hingga akhirnya dia diajak kedua orang tuanya pindah ke Mojokerto. Di Mojokerto, ayahnya memasukkan beliau ke Eyers Inland School, sekolah tempat ia bekerja. Kemudian pada Juni 1911, Soekarno dipindahkan ke Europe's Lager School atau ELS untuk memudahkannya diterima di Hoger Burger School atau HBS. Setelah lulus pada tahun 1915, Soekarno melanjutkan pendidikannya di HBS, Surabaya, Jawa Timur. Di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dengan para tokoh dari Sarekat Islam, organisasi yang kala itu dipimpin oleh HUS Cokroaminoto yang juga memberikan tumpangan ketika Soekarno tinggal di Surabaya. Beliau mulai aktif dalam kegiatan organisasi pemuda Trikoro Darmo yang dibentuk sebagai organisasi dari Budi Utomo. Nama organisasi tersebut kemudian Soekarno ganti menjadi Jong Java atau Pemuda Jawa pada 1918. Selain itu, Soekarno juga aktif menulis di harian Oetesan Hindia yang dipimpin oleh Cokroaminoto. Di tahun 1920, selesai lulus dari HBS, beliau melanjutkan studinya ke Teknik Hoek School di Bandung, mengambil jurusan teknik sipil. Beliau tinggal di kediaman Haji Sanusi yang merupakan anggota Sarekat Islam dan sahabat karib Cokroaminoto. Melalui Haji Sanusi, beliau berinteraksi dengan Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dr. Douwe Steger yang saat itu merupakan pemimpin organisasi nasional Indech Party. Pada tahun 1926, Soekarno mendirikan Algemene Studie Club di Bandung yang diinspirasi dari Indonesia Studie Club dan dipimpin oleh Dr. Sutomo. Algemene Studie Club merupakan cikal bakal berdirinya Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Bulan Desember 1929, Soekarno ditangkap oleh Belanda dan dipenjara Banqiu karena aktivitasnya di PNI. Di tahun 1930, Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Dari dalam penjara inilah Soekarno membuat pledoi yang fenomenal, yaitu Indonesia Menggugat. Beliau dibebaskan pada tanggal 31 Desember 1931. Pada bulan Juli 1932, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia atau Partindo yang merupakan pecahan dari PNI. Soekarno kembali ditangkap oleh Belanda pada bulan Agustus 1933 dan diasingkan ke Flores. Karena jauhnya tempat pengasingan, Soekarno hampir dilupakan oleh tokoh-tokoh nasional saat itu. Namun semangat Soekarno tetap membara seperti tersirat dalam setiap suratnya kepada seorang guru persatuan Islam bernama Ahmad Hasan. Pada tahun 1938 hingga tahun 1942, Soekarno diasingkan ke Provinsi Bengkulu. Soekarno baru benar-benar bebas setelah masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. Di awal kependudukannya, Jepang tidak terlalu memperhatikan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia, hingga akhirnya sekitar tahun 1943, Jepang menyadari betapa pentingnya para tokoh ini.
Jepang mulai memanfaatkan tokoh pergerakan Indonesia, di mana salah satunya adalah Soekarno untuk menarik perhatian penduduk Indonesia terhadap propaganda Jepang. Akhirnya, tokoh-tokoh nasional ini mulai bekerja sama dengan pemerintah pendudukan Jepang untuk dapat mencapai kemerdekaan Indonesia. Meski ada pula yang tetap melakukan gerakan perlawanan seperti Sultan Syahrir dan Amir Syarifuddin karena menganggap Jepang adalah fasis yang berbahaya. Soekarno sendiri mulai aktif mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Di antaranya adalah merumuskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan dasar-dasar pemerintahan Indonesia, termasuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Pada bulan Agustus 1945, beliau diundang oleh Marsekal Terauchi, pimpinan Angkatan Darat Wilayah Asia Tenggara ke Dalat, Vietnam. Marsekal Terauchi menyatakan bahwa sudah saatnya Indonesia merdeka, dan segala urusan proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah tanggung jawab rakyat Indonesia sendiri. Setelah menemui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Para tokoh pemuda dari PETA menuntut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, karena pada saat itu di Indonesia terjadi kevakuman kekuasaan. Ini disebabkan karena Jepang telah menyerah dan pasukan sekutu belum tiba. Namun Soekarno, Hatta, dan beberapa tokoh lainnya menolak tuntutan ini dengan alasan menunggu kejelasan mengenai penyerahan Jepang. Pada akhirnya Soekarno bersama tokoh-tokoh nasional lainnya mulai mempersiapkan diri menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Berdasarkan sidang yang diadakan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI, panitia kecil untuk upacara proklamasi yang terdiri dari 8 orang resmi dibentuk. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
21 Juni 1970, tepatnya pukul 7.07 waktu Indonesia Barat, menjadi saksi bisu detik-detik terakhir kehidupan Bapak Proklamator Indonesia, Singa Mimbar, dan masih banyak lagi gelar yang dimiliki beliau. Beliau wafat akibat mengidap komplikasi ginjal, gagal jantung, sesak nafas, dan rematik. Beliau dianggap terlibat dengan peristiwa berdarah G30 SPKI tahun 1965. Soekarno dijadikan musuh oleh rezim Orde Baru. Berangsur-angsur namanya disingkirkan dari kancah pemerintahan Indonesia, bahkan cenderung dikurung. Bung Karno wafat tanpa penghargaan dan penghormatan dari bangsanya. Bahkan ketika menjelang akhir hayatnya, beliau masih dianggap berbahaya bagi rezim yang berkuasa. Bung Karno dikucilkan dan dilarang menginjakan kaki di Jakarta. Ia tinggal di Istana Bogor, kemudian pindah ke Istana Batu Tulis. Dalam buku lain berjudul IR Soekarno, karya Wahyudi Jaja, tertulis bahwa sakit yang diderita Soekarno sejak Agustus 1965 semakin parah. Ia kemudian memohon kepada Soeharto agar diizinkan kembali ke Jakarta melalui putrinya Rahmawati. Setelah mendapat izin, Bung Karno akhirnya pindah ke Wisma Yaso atau sekarang Museum Satria Mandala dengan status tahanan. Pengamanan terhadap sang proklamator diperketat. Alat sadap dipasang di setiap sudut rumah dan tak ada seorang pun yang boleh menjenguknya. Di penghujung hayatnya, kisah beliau tak seindah jasa-jasanya untuk kemerdekaan Indonesia. Dikutip dari kata pengantar dalam buku yang berjudul Ketawa Barang Bung Besar, Guntur Soekarno Putra menuliskan pengalamannya ketika menjenguk sang ayah di pengasingan. Suatu hari, Guntur berkesempatan menjenguk ayahnya yang kala itu ditempatkan di Wisma Yaso atau sekarang Monumen Satria Mandala, Jakarta. Bung Karno seorang diri menghabiskan usia senjanya dalam pengasingan tersebut. Bahkan untuk mengamankan seorang pria tua yang tengah sakit-sakitan seperti Bung Karno, penguasa kala itu merasa perlu menugaskan satu peleton tentara. Saat Guntur datang, Bung Karno sedang berbaring di sofa ruang tamu. Melihat sang anak datang menjenguk bapaknya, Bung Karno langsung bereaksi, kamu Tok, bagaimana kabarmu?" Guntur menjawab, "Aku baik-baik saja, ibu dan adik-adik semuanya juga baik." Kutipan percakapan dari buku Ketawa Bareng Bung Besar. Suasana di ruang itu hening sekali karena tidak ada siapa-siapa selain Bung Karno dan Guntur. Namun Bung Karno menjawab, "Bapak males jalan-jalan di halaman. Kau tahu kalau Bapak keluar halaman, yang boleh ketemu hanya komandan jaga. Yang lain semuanya dilarang keras bertemu. Apalagi untuk ngobrol-ngobrol dengan Bapak." Bapak sampai heran, mereka itu kok begitu takutnya ketemu sama Bapak. Dikutip dari buku Ketawa Bareng Bung Besar. Bagi mereka, Bapak berbuat apa saja sudah dianggap melakukan kegiatan politik alias berpolitik, tambah Bung Karno. Makanya, kau harus tahu di saat sekarang ini, Bapak Kentut pun sudah dianggap berpolitik oleh Orde Baru. Hebat nak bapakmu ini, hahaha. Pungkas sang proklamator kemerdekaan. Sekali waktu sang anak menyarankan kepada Bung Karno untuk jalan-jalan di halaman luar. Maksudnya agar sang ayah bisa menghirup udara segar.